Setelah ini saya mencoba mereview tentang metodologi. Di paper ini memisahkan antara metode yang dipakai atau metodologi dan cara atau teknik pengambilan data atau data collection kalau di sini tertulisnya. Ini bisa kita lakukan untuk memperjelas, untuk lebih mendetailkan dalam paper kita metode yang kita pakai dan juga di mana kita mengambil data dari responden. Di bagian metodologi dan juga data collection, di sini kita harus memaparkan secara clear bagaimana detail metode yang kita pakai. Contohnya, ini di metodologi dalam penelitian ini memakai double difference indifference method. Di paper ini tertulis the double DD approach atau the double difference indifference approach is used in this study to measure the impact of financing by Islamic microfinance institution through equity financing and debt financing contracts. Atau pendekatan double DD ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur dampak pembiayaan oleh Islamic microfinance institution melalui kontrak equity financing dan debt financing, seperti itu. Jadi pendekatannya menggunakan double DD. Di data collection kita harus membahas secara detail langkah-langkah pengambilan datanya, mulai dari lokasinya, survei areanya, populasinya, dan sampelnya. Detail juga dari respondennya, variabel-variabel yang kita pakai. Nah, yang hal tersebut itu harus kita perjelas di dalam paper. Selain itu, hal yang harus kita highlight dalam metodologi, mungkin saya akan melanjutkan di data collection karena tadi ada kesalahan teknis, itu ujuk-ujuk berhenti. Jadi ini saya mulai lagi di data collection. Di data collection membahas secara detail langkah-langkah pengambilan datanya, mulai dari lokasinya, survei areanya, populasi dan sampelnya, detail dari respondennya, variabel-variabel yang kita pakai, yang ini pun harus kita perjelas di dalam paper kita. Jadi hal yang harus kita highlight di dalam metodologi dan data collection adalah harus ada inovasi juga di situ ya. Inovasi di paper ini yaitu double difference atau double DD, di mana paper sebelumnya itu hanya menggunakan metode difference. Nah, dan di sini menggunakan double difference and difference, serta mengangkat equity financing and debt financing and debt based financing. Oh ya, saya coba memahami apa itu difference indifference, karena bagi saya ini juga agak sedikit baru, dalam arti secara kata agak sedikit baru. Beberapa sumber mengatakan bahwa metode difference indifference itu merupakan teknik statistik yang digunakan dalam penelitian ekonometrik dan kuantitatif dalam ilmu sosial, yang mencoba meniru desain penelitian eksperimental menggunakan data penelitian observasional, dengan mempelajari efek diferensial dari perawatan dalam kelompok perlakuan versus kelompok kontrol dalam percobaan alami. Jadi metode ini tuh hampir mirip dengan penelitian kuat eksperimen ya, kalau dalam penelitian pendidikan. Itu menurut saya seperti itu. Mungkin beberapa sahabat ada yang konsen di pendidikan pasti sudah pernah mendengar dan bahkan sudah pernah melakukan penelitian kuasi eksperimen. Di sini akan dijumpai variabel-variabel dalam kelompok perlakuan atau treatment kalau dalam bahasa eksperimen atau dalam penelitian eksperimen, dan kelompok kontrol, atau kadang disebut juga beberapa referensi itu comparison variable ya, seperti itu. Kelompok perlakuan di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu equity financing and debt financing ya, sedangkan kelompok kontrolnya itu
tidak menggunakan Islamic microfinance. Kelompok kontrol di sini juga menurut saya juga akan bisa menjadi robustness test ya, karena akan menjadi lebih valid ya, lebih teruji kalau saya itu kalau ada kelompok kontrol yang mana tadi itu kan mengkaji tentang Islamic microfinance, jika disandingkan dengan microfinance ya yang tidak Islamik, berarti yang konvensional itu maka akan lebih bagus seperti itu. Dalam paper ini robustness testnya pun ada 2. Setelah tadi dimasukkan dalam kontrol variabel, itu pun dicari model robustness dari adjusted DD ya. Di model robustnya itu dari adjusted DD, adjusted difference seperti itu. Setelah data collection, saya akan melihat empirical research and discussion. Untuk sebab ini kita harus secara jelas memaparkan hasil dari penelitian kita, mulai dari statistik deskriptif, dari data-data yang sudah ada yang kita ambil, kemudian diestimasi sesuai dengan metode yang kita pakai. Yang di sini ialah menggunakan double difference indifference. Dan juga di paper ini menunjukkan robustness test. Yang di sini kita memasukkan kontrol variabel dengan menggunakan adjusted difference indifference model. Dalam paper ini robustness testnya pun ada 2. Jadi setelah tadi dimasukkan kontrol variabel, itu pun dicari model robustnya dari SDDD ya, itu. Jadi robustness test ini adalah tes uji ketahanan gampangannya ya. Jadi kalau dalam penelitian pendidikan ini ya, menurut saya pendidikan mungkin seperti terkadang itu instrumennya itu juga harus tahan ya, jadi kadang dikatakan uji validitas, uji reliabilitas, setelah itu dia dikomparasikan dengan kelompok kontrol itu. Dan itu juga ada, kalau dalam nilai eksperimen itu juga ada variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah variabel yang mengontrol jalannya penelitian. Kalau kita asumsikan, contoh kita mau meneliti seberapa kuat suatu pupuk terhadap tumbuhan A dan tumbuhan B, berarti kita harus mengontrol antara tumbuhan A dan B, apakah itu dari suhunya harus sama, keasaman tanahnya harus sama mungkin, atau mungkin jumlah air yang diberikan harus sama, jumlah intensitas cahaya yang diberikan juga harus sama, seperti itu ya. Seperti itulah penelitian eksperimen. Kalau ini penelitian DD ya, difference itu juga lebih merujuk ke penelitian yang eksperimen, tapi penelitian eksperimen dalam ilmu sosial seperti itu yang biasa dipakai dalam bidang ekonomi